Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bahas tentang knocking point ya. Jadi ini posisi knocking point. Kita simpan knocking pointnya itu posisi di atas ya. Nah, ini kalau orang awal kemungkinan akan risih karena ini naik turun. Tapi keuntungan dari knocking point ini yang pertama, akan ada space antara jempol dengan arrow kita. Jadi dia tidak terlalu menekan ke atas. Jadi dia akan stop dan ada space di antara ini ya. Yang kedua, karena ini arrow-nya tertarik ya. Bentar ya. Jadi arrow kita sebenarnya kan nariknya gini. Jadi dia akan terkunci di sini. Begitu dia lepas, maka ini akan langsung lurus. Beda ketika dia di bawah. Kecuali kalau knockingnya dua. Oke. Kalau dia di bawah, karena ini yang narik, maka apa ya? String gini nih. String begini. Jadi ini akan jauh space. Di bawah itu space-nya jauh, sehingga ketika dia terkena hantaman string, dia ada space ngehantam di bagian knock, maka ini terlalu goyang. Dan tidak ada yang ngunci di bawah. Yang ngunci satu-satunya ketika posisinya seperti ini, maka kita berharap yang ngunci adalah ini. Nah, ketika arrow lepas, ini bisa terjadi dia lepas tek, posisinya gini. Jadi dia akan menghantam di bagian jempol dan akan mempengaruhi performa laju arrow. Sedangkan ketika kita posisinya atas, maka ketika ditarik, ini dia akan loss di bawah, tapi dia ada yang nahan, ada ini yang nahan. Jadi ketika dia lepas, otomatis ini fungsi yang nahan itu sama atas karena cekung, jadi tidak mungkin akan geser lagi, dia lontarnya akan bersamaan ya. Kurang lebih seperti itu info mengenai knocking point ya, knocking point. Kemudian jarak knocking point berapa? Jadi ini relatif ya. Yang jelas knocking point itu kalau diukur manual, maka dia satu arrow dari jarak lurus ini, kemudian taruh di atasnya. Jadi satu arrow space-nya ke atas. Tetapi baiknya sih teman-teman kalau ngukur pakai fish mill. Ada yang penggaris khusus itu untuk ngukur breast height, ngukur pembuatan knocking, itu jadi jauh lebih presisi daripada kita hanya sekedar perasaan. Oke, sudah dapat ini, sudah lurus tambah atas ya. Jadi itu masih bisa berubah. Yang mempengaruhi kedua knocking point adalah posisi grip. Oke. Ada orang ketika dia full draw, dia nekan begini, ininya naik ke atas. Ini naik. Maka harusnya tumpuan arrow pembuatan knocking point, ketika kita narik posisinya ini, misalnya tangan di mana, maka ini harus jadi tumpuan. Jangan di awalnya begini. Kalau kita nyentuh begini, ini belum. Kecuali kalau kita draw, misalnya tangannya tetap seperti ini, maka ini tumpuannya. Kalau saya, teman-teman yang nekan di bagian bawah, nekan begini, maka otomatis lebih besar kemungkinan arrow duduk di bagian tulang ini, dan dia otomatis akan naik, bukan lurus begini. Jadi dia ketika naik, maka ini akan naik dikit, maka ini jadi tumpuan. Kalau tadi tumpuannya di sini, kita buat knocking point. Begitu kita draw ini naik, maka ini akan terhantam arrow. Makanya banyak teman-teman ketika memanah terluka di bagian jempol. Ini bukan terluka, ini hanya sekedar karena goresan arrow, panasnya arrow jadi begini, tapi bukan terluka berdarah ya.
Kalau sampai berdarah berarti knocking pointnya kurang naik sedikit ya. Oke, itu yang bisa kita share tentang knocking point. Silakan teman-teman rasakan sendiri. Tetapi apapun itu, ketika kita merubah di awal, ada perubahan yang kita lakukan, baik dari teknik, dari setelan busur. Jangan berharap Anda merubah satu kali langsung lajunya bagus, beda. Kita harus penyesuaian dulu. Nah, ini yang banyak kejadian teman-teman kita. Ketika dia mencoba satu teknik, baru juga coba 10 kali, 20 kali, hancur. Kayaknya teknik ini nggak cocok sama saya. Karena sebenarnya yang kita kejar di panahan itu form kita harus benar. Meskipun form ini banyak versi ya, jadi yang jelas ada patokannya. Jangan hanya ngarang, oh rasanya sudah oke, anak panah sudah masuk di test target, rilis bermasalah, anak panah masuk test target, itu adalah kesalahan yang dilakukan dengan konsisten. Tetapi ada masanya kesalahan ini akan berakibat fatal. Kita tidak tahu apa problemnya, karena kita tidak mengikuti standar form yang ada, form yang benar seperti apa. Sehingga yang terjadi ketika buyar anak panah kita tahu problemnya ada di mana ya. Makanya ketika kita merubah style, merubah tuning alat, merubah form ke form yang benar, skor Anda selama ini yang tinggi otomatis akan kemungkinan besarnya akan anjlok, tidak seperti skor biasanya. Dan Anda harus penyesuaian, bersabar, ikuti form yang benar, ikuti teknik yang benar, nanti progres ini akan naik lagi ya. Jadi jangan karena mengubah ke sesuatu yang baik, begitu Anda shoot bermasalah kemudian Anda mengambil kesimpulan, oh ini nggak cocok sama saya ya. Bukan nggak cocok, tapi Anda belum mencoba 1000 sampai 10.000 kali. Ketika Anda mengulang segitu banyaknya, baru Anda bisa pastikan cocok atau tidak dengan cara yang benar ya. Oke, sekian yang bisa kita bagikan. Next time lah kita akan bahas lebih banyak lagi tentang form ini seperti apa, rilis seperti apa. Jika teman-teman ada kesempatan berkunjung ke sini, silakan berkunjung ke tempat saya secara langsung. Kalau tidak ada kesempatan, boleh kita chat via WA. Tapi ingat, jangan berharap bahwa saya mengetahui segala hal, tidak ya. Saya hanya berbagi apa yang bisa saya bagikan, dan saya tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan banyak yang saya lakukan. Jangan diikuti ya. Kita kurangi perdebatan lah di dunia panahan ini, perbanyak latihan, kurangi perdebatan. Masalah perbedaan itu hal yang wajar, kita harus terima, kita harus yakini bahwa perbedaan di setiap organisasi apapun, di setiap kegiatan apapun, bahkan dalam rumah tangga sekalipun pasti ada perbedaan, dan kita harus sama-sama harus menahan ego kita ya, mengutamakan persamaan yang ada di antara kita. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.